Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Dia, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, delay gratification pada pengasuhan anak generasi alfa. Tadi kita di segmen 1 sudah bahas bersama Kak Dia ya. Tadi kita sudah bahas karakteristiknya seperti apa, kemudian usia berapa sih tadi generasi alfa ini, untuk mungkin yang tadi belum menyaksikan segmen 1 itu dari usia kelahiran 2010 sampai sekarang begitu ya saudara. Jadi itu sudah termasuk generasi alfa begitu, yang biasanya orang tuanya anak-anak milenial begitu. Nah, itu tadi juga sudah dijelaskan sedikit kalau gratification itu penting begitu ya, karena itu melatih kesabaran gitu ya kalau bahasa sederhananya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat delay gratification ini kan masuk ke ya parenting juga begitu, tapi mungkin belum banyak yang mengetahui juga nih pemirsa di rumah. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri begitu, itu sudah sejak kapan sih Kak Dia penelitiannya, apakah ada atau sudah populer nggak sih di Indonesia begitu? Oke, sebenarnya terkait dengan delay gratification, meskipun ini kemudian kita bahas dalam generasi alpha, tapi sebenarnya keterampilan ini sudah diteliti di tahun 1960 sampai 1970. Di luar sana penelitiannya yang namanya marshmallow test gitu. Jadi anak-anak dikumpulkan, kemudian diberikan 2 buah tempat yang berisikan marshmallow. Kemudian mereka diberikan waktu untuk menunggu. Jadi mereka boleh makan itu satu tempat kapan aja, tapi kalau mereka mau menunggu si peneliti ini datang, mereka boleh dapat yang satu lagi gitu. Jadi ini membuat mereka itu prinsipnya adalah melihat apakah mereka mau menunggu untuk dapat yang lebih banyak gitu. Jadi mereka menunda makan 1 untuk dapat 2, istilahnya kayak gitu. Dari marshmallow test ini kemudian setelah 20-30 tahun kemudian itu diteliti hasilnya. Anak-anak yang kemudian punya kemampuan untuk menunda, dalam artian dia nungguin nih si peneliti datang baru untuk dapat 2 itu, ternyata punya banyak sekali manfaat gitu. Mereka punya nilai skor belajar yang lebih tinggi, mereka punya faktor kesuksesan yang lebih besar, termasuk mereka juga terhindar dari namanya misalnya permasalahan narkoba gitu. Jadi ada banyak faktor yang kemudian lebih unggul nih melihat anak-anak yang kemudian punya kemampuan melakukan delay gratification dibandingkan anak-anak yang langsung tuh ya, makan satu gitu. Oke, berarti kalau sebenarnya kita lihat delay gratification ini sebenarnya menekankan pada apa sih Kak Dia? Menekankan pada kemampuan anak ini menunda sesuatu untuk dapat yang lebih besar nantinya. Jadi meskipun memang penelitian ini tentu ada banyak kekurangannya ya, karena balik lagi tentu dalam kondisi kehidupan sehari-hari sangat tidak seperti itu polanya gitu ya. Kita nggak selalu dapat apa yang kita inginkan meskipun kita sudah melakukan yang namanya delay gratification gitu. Tapi sebagian besar kalau kita mungkin membaca misalnya biografi orang sukses atau orang-orang yang berhasil, itu salah satu poin yang penting adalah mereka mampu melakukan delay gratification. Mereka menunda banyak kesenangan untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit, sesuatu yang lebih penuh tantangan, akhirnya baru mereka dapetin sesuatu yang sifatnya kesuksesan yang panjang atau besar itu tadi. Kalau kita lihat sekarang di Instagram gitu ya, atau di sosial media itu kan lagi viral juga ya kan ya, kayak direkam gitu anaknya disuruh nunggu. Ternyata itu ada penelitiannya gitu, jadi nggak cuma sekedar viral aja. Jadi bukan challenge biasa gitu ya. Banyak memang artis utamanya di luar negeri melakukan namanya misalnya strawberry test gitu. Mereka pakai strawberry, sesuatu yang anaknya suka. Atau misalnya kita lihat pernah dalam satu acara televisi di Korea sana juga anaknya misalnya ditaruhin cakes, disuruh menunggu. Itu sebenarnya salah satu pengaplikasian untuk kemampuan delay gratification itu sendiri. Gitu. Nah kalau misalkan nih Kak Dia dari mungkin ketika melakukan tes ini begitu ya, apakah misalkan sekarang nih gagal begitu, tapi untuk kemudian berhasil, waktunya seperti apa Kak Dia kalau misalkan ingin supaya itu berhasil kemudian? Sebenarnya tentu delay gratification ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul instan gitu ya. Anak-anak perlu melakukan yang namanya latihan. Kenapa anak ini berhasil? Pada penelitian selanjutnya itu sebenarnya dijelaskan juga. Ada beberapa anak kemudian yang diteliti kenapa sih satu anak bisa, satu anaknya lagi ternyata enggak gitu ya. Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kepercayaan anak ini pada orang tersebut. Jadi misalnya ada 2 kelompok nih, satunya misalnya dikasih tahu kalau kamu nunggu nanti kamu dapat. Satu lagi kalau kamu nunggu kamu dapat. Tapi begitu yang mau nunggu nggak dapat, yang indikasi next time-nya mereka akan kesulitan nih bagi yang istilahnya dibohongi nih, nggak terbangun trust-nya ke si peneliti ini gitu. Jadi sebenarnya kepercayaan kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu, menunda, melakukan delay gratification, itu kita akan dapat sesuatu, itu adalah sesuatu yang perlu dilatih di anak. Gitu. Jadi dia harus membentuk trust, kalau aku menunda sesuatu ini, aku akan dapat yang lebih besar. Itu perlu dilatih di anak.
Oke, dan jangan juga orang tua nanti ada tes begitu terus ternyata nggak dikasih gitu ya. Betul. Jadi trust issue gitu. Iya betul. Jadi salah satu faktor utamanya adalah itu tadi, kepercayaan si anak ini, baik pada orang lain maupun pada dirinya sendiri. Karena kadang-kadang kita pun itu ya kalau misalnya misalnya ingin apa nih, diet misalnya gitu ya. Kalau kita nggak percaya bahwa kita mampu, jatuhnya kita nggak akan bisa menunda keinginan kita. Kita nggak percaya bahwa diet ini kemudian akan berhasil, itu nggak akan membuat kita menjadi strict sama aturan-aturannya kan. Nah, itu salah satu bentuk pengaplikasian delay gratification sebenarnya. Berarti delay gratification ini tidak hanya memfokuskan pada kesabaran anak, tapi orang tuanya juga harus konsisten begitu ya? Betul, karena balik lagi kita nggak mungkin bisa mengajarkan anak delay gratification kalau kita sendiri nggak mengaplikasikannya atau nggak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita melakukan delay gratification ketika mengajarkan anak juga bentuk delay gratification kok. Istilahnya gini, kalau misalnya anak nangis nih, tantrum gitu ya, sebenarnya cara mudah adalah kasih aja udah, gitu kan cepet ya. Tapi kalau kita mau bersabar dengan, kita tunggu dulu deh, kita biarin dulu deh si anak ini gitu, kita kasih dulu deh misalnya tips-tips pengasuhan yang betul gitu. Nantinya kita akan dapat anak yang nggak mudah tantrum gitu. Itu kan bentuk delay gratification buat diri kita sendiri juga gitu. Oh iya benar-benar. Jadi kayak biar, aduh pusing nih, udah kasih aja gitu ya. Itu kan kita ibaratnya kita melakukan instant gratification untuk diri kita, menghindarkan kita dari rasa nggak nyaman tadi gitu. Padahal ya si anak sedang dalam proses belajar delay gratification, kita juga dalam proses melakukan yang namanya delay gratification. Oh baik, berarti ini sebenarnya untuk ibu, bapak dan juga anak-anaknya gitu untuk ya. Semua orang. Untuk semua orang gitu. Tapi memang penting untuk diajarkan sejak dini begitu ya Kak ya. Kalau misalkan dari kehidupan sehari-hari nih Kak, apa aja sih sebenarnya yang bisa diterapkan untuk delay gratification ini? Sebenarnya delay gratification ini sangat luas sekali ya cakupannya gitu. Kita bisa menerapkan dalam berbagai hal. Kalau kita bicara tentang diri kita sebagai orang dewasa tadi, misalnya diet, atau misalnya dalam pekerjaan, ada banyak orang yang mungkin ketika dia berangkat kerja tidak selalu happy ya. Kayak aku harus bangun pagi, aku harus misalnya menempuh jarak yang cukup jauh dan lain sebagainya. Tapi dengan dia menunda untuk tidur lebih lama, menunda untuk misalnya istirahat lebih panjang, dia sedang melakukan delay gratification karena apa? Nantinya mungkin karir pekerjaannya lebih bagus, nilainya lebih bagus. Ada anak-anak yang misalnya menunda untuk nggak pergi party nih gitu karena mau ujian. Ya mungkin gratifikasinya nanti yang lebih panjang adalah nilainya lebih bagus, dia dapat sekolah yang lebih baik seperti itu. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itu. Diet begitu ya. Jadi ya kita tahan dulu makan yang manis-manis biar tahun depan lebih bisa begitu ya. Kalau misalkan bodinya udah kebentuk misalnya gitu. Jadi sebenarnya banyak ya. Jadi intinya kayak melatih kesabaran begitu ya Kak ya. Kemampuan kita untuk melakukan kontrol dan regulasi diri. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan saudara-saudara di rumah mendengar penjelasan ini pasti muncul pertanyaan, ini sulit nggak sih diterapin gitu? Aku punya anak umur 4 tahun atau 5 tahun misalnya. Ini sebenarnya sulit nggak sih Kak untuk diterapkan? Apalagi untuk orang yang baru mungkin itu ingin menerapkannya. Oke. Tentu saja untuk kita menerapkan ini di awal tentu akan tidak mudah. Tentu ya, pasti ada beberapa tantangan. Tapi kalau kita mulai dari hal-hal yang kecil saja, kita mulai dari yang realistis saja, itu sebenarnya bisa sekali. Sesederhana misalnya anak, mama minta susu. Oke, tunggu ya nak. Gitu. Itu adalah belajar mereka untuk menunggu. Rentang waktu berapa ya? Tunggu ya nak, mama siapkan dulu. Itu sebenarnya membuat dia aku harus nunggu gitu. Ada berapa anak yang nggak bisa tuh, harus cepet, harus saat ini, harus langsung gitu. Untuk hal-hal kecil mungkin bisa, tapi harus dipikirkan jangka panjangnya ini akan jadi sulit gitu. Makanya untuk sehari-hari yang kecil-kecil aja, misalnya tadi, misalnya aku minta dibeliin sepeda dong, tunggu ya nak. Kalau misalnya nanti mama sudah gajian, itu kan menunggu. Atau tunggu ya nak, kalau nanti kamu sudah habis bisa ulangan umum misalnya, kamu dapat gitu. Jadi anak ini belajar dari hal-hal yang kecil saja. Gitu. Kalau misalkan nih muncul kesulitan begitu, muncul tantangan dalam penerapan ini. Sebenarnya apa sih Kak yang menyebabkan itu menjadi sulit begitu? Mungkin ada sebagian orang yang kayaknya aku susah banget menerapkan ini ke anakku, tapi mungkin sebagian orang juga justru mungkin lebih mudah begitu. Nah, untuk yang sulitnya, kenapa kemudian ini menjadi sulit begitu? Mungkin ada kesalahan yang tidak disadari atau seperti apa? Menjadi sulit tentu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah mungkin saja target delay gratification terlalu tinggi untuk usianya. Kayak misalnya anak umur setahun 2 tahun kita paksa untuk nunggu, misalnya umur setahun kita paksa untuk nunggu minum susu padahal dia tuh haus banget, susah ya gitu. Atau misalnya delay gratification diberikan pada
kondisi yang tidak nyaman bagi anak. Misalnya dia lagi sakit, lagi misalnya moodnya nggak bagus, atau misalnya tumbuh gigi dan lain sebagainya, tentu akan tidak nyaman bagi si anak. Jadi kita dalam melakukan delay gratification ini sendiri harus memperhatikan banyak hal. Kenyamanan si anak itu juga penting untuk kita lihat agar proses belajarnya tidak menyakiti si anak ini juga. Gitu. Ada kata terlambat nggak sih Kak Dia untuk menerapkan ini? Misalkan, wah kayaknya anakku udah terlanjur nggak sabaran nih gitu. Kemudian baru ingin menerapkannya. Sebenarnya untuk delay gratification ini sebenarnya ada kata yang, aduh nih kalau udah usia segini telat nih, atau sebenarnya bisa dimulai dari usia berapapun begitu? Ya lebih baik kita latih telat dibanding tidak sama sekali gitu ya istilahnya gitu. Karena kita pun sebenarnya dalam proses belajar untuk melakukan delay gratifikasi, kita tuh mungkin belum sempurna dalam melakukan itu. Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang kita susah menunggu. Sederhana adalah kita mungkin kesulitan untuk menunggu kalau kita harus ngecek handphone. Ada beberapa orang mungkin yang baru bangun harus langsung ngecek handphone. Iya. saya. Karena untuk mendapatkan misalnya informasi kah, atau misalnya kita sangat tertarik untuk melihat sesuatu yang ada di media sosial kah. Nah itu bentuk instant gratification juga gitu. Kemampuan kita untuk mendelay itu penting loh gitu. Oke, ya. Wah, jadi sebenarnya nggak ada batasan terlambat gitu. Betul. Ya Kak ya. Tapi lebih bagus jika diterapkan sejak dini, begitu sejak kecil ke orang tuanya. Nah, pertanyaan lainnya juga nih, gimana caranya menerapkan ke anak? Tadi kita udah bilang tantangannya ini, kesulitannya ini, tapi nggak ada kata terlambat. Caranya gimana sih untuk mulai menerapkan ini ke anak? Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya, Kak Dia. Saudara, setelah ini kita akan membahas bagaimana caranya menerapkan delay gratification ini pada anak, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.